Gereja Katolik merupakan satu-satunya gereja purba yang didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sejarah kelahiran gereja Katolik dapat ditelusuri melalui perkembangan komunitas Kristen mula-mula hingga menjadi institusi yang terorganisir. Hingga saat ini, Gereja Katolik telah menjadi komunitas iman terbesar dengan lebih dari 1,4 miliar pengikut di seluruh penjuru dunia. Selama berabad-abad, gereja telah memainkan peran penting baik dalam perkembangan teologi, kebudayaan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Dalam video ini, kita akan membahas sejarah perjalanan panjang gereja Katolik, mulai zaman Yesus dan para rasul, kemudian dilanjutkan oleh para bapak gereja dan hingga Paus Fransiskus pada saat ini. Sejarah gereja Katolik berawal dari Yesus Kristus yang mewartakan kabar gembira tentang kasih dan keselamatan. Selama sekitar 3 tahun, Tuhan Yesus mengajar dan melakukan mujizat serta membentuk komunitas murid yang kelak menjadi dasar gereja. Dalam kelompok murid ini, 12 rasul dipilih sebagai pemimpin utama dengan Simon Petrus dipercaya sebagai pemimpin di antara mereka. Sebelum wafatnya, Yesus menetapkan tradisi perjamuan yang menjadi dasar liturgi Ekaristi dalam gereja. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus menugaskan para rasul untuk melanjutkan pewartaan Injil ke seluruh dunia. Dan pada Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul yang menandai awal misi gereja dalam menyebarkan Injil. Para rasul kemudian menyebar ke berbagai wilayah dan membentuk jemaat-jemaat Kristen di Timur Tengah, Asia, dan Eropa. Kepemimpinan Rasul Petrus di Roma menjadi landasan bagi lahirnya gereja yang terorganisir dan menjadikan Roma sebagai pusat utama dalam tradisi kekristenan. Setelah hari Pentakosta, para rasul mulai mewartakan Injil ke seluruh wilayah Asia dan Eropa, yang kemudian membentuk komunitas-komunitas Kristen, di antaranya Yerusalem, Antiokhia, Efesus, Korintus, dan Roma. Pertumbuhan gereja sangat pesat, sampai saat menghadapi penganiayaan dari Kekaisaran Romawi. Pada abad pertama, orang Kristen dianggap sebagai ancaman karena menolak menyembah terhadap dewa-dewa Romawi. Penganiayaan pertama terjadi di bawah Kaisar Nero pada tahun 64, yang menuduh umat Kristen sebagai penyebab kebakaran besar di Roma. Banyak mereka yang disiksa dan dieksekusi termasuk Santo Petrus yang disalib terbalik, dan Santo Paulus yang dipenggal. Selama 2 abad berikutnya, penganiayaan terus berlanjut di bawah kaisar-kaisar seperti Decius dan Diocletianus. Banyak orang Kristen dipaksa menyangkal iman mereka, atau menghadapi kematian sebagai martir. Mereka bersembunyi di katakombe untuk beribadah, dan menggunakan berbagai simbol penting seperti ikan, sebagai tanda pengenal sesama umat beriman. Meskipun mengalami penderitaan, orang Kristen justru semakin kuat dan menyebar luas, dan menarik banyak pengikut dari berbagai lapisan masyarakat Romawi. Setelah abad pertama, gereja semakin berkembang baik dalam ajaran maupun strukturnya. Bapak-bapak gereja yang hidup setelah para rasul, kemudian berperan penting dalam mempertahankan iman dan melawan ajaran sesat. Beberapa tokoh utama di antaranya adalah Santo Ignatius dari Antiokhia, yang menegaskan pentingnya uskup dalam kepemimpinan gereja, serta Santo Irenus dari Lyon, yang membela ajaran gereja melawan ajaran-ajaran sesat seperti Gnostisisme. Dan di abad keempat, Santo Agustinus dari Hippo yang menjadi salah satu teolog terbesar dalam gereja Katolik. Selama periode ini, struktur gereja semakin jelas. Setiap komunitas Kristen dipimpin oleh seorang uskup dan dibantu oleh imam dan diakon. Uskup Roma yang menjadi penerus Santo Petrus, menjadi yang berpengaruh besar dalam menyatukan gereja. Dengan semakin berkembangnya gereja, berbagai konsili pun diadakan. Seperti konsili Nicea, yang menetapkan ajaran resmi gereja dan merumuskan ajaran tentang keilahian Yesus Kristus, serta melawan ajaran Arianisme yang berkembang pada saat itu. Titik balik besar dalam sejarah gereja terjadi pada awal abad keempat dengan naiknya Kaisar Konstantinus. Sebelum pertempuran jembatan Milvian pada tahun 312, Kaisar Konstantinus dikisahkan melihat tanda salib di langit, beserta pesan bahwa dengan tanda ini ia akan menang. Setelah kemenangan perang itu, ia menjadi Kaisar Romawi dan segera menunjukkan sikap yang lebih bersahabat terhadap umat Kristen. Kemudian pada tahun 313, Kaisar Konstantinus dan Licinius mengeluarkan edik Milan yang memberikan kebebasan beragama kepada semua warga di Kekaisaran Romawi, serta mengakhiri penganiayaan terhadap umat Kristen. Gereja tidak lagi harus bersembunyi, dan iman Kristen mulai berkembang secara terbuka. Kaisar Konstantinus juga mendukung gereja dengan membangun berbagai gereja besar, termasuk Basilika Santo Petrus di Roma, dan Gereja Makam Kudus di Yerusalem. Selain itu, ia juga memimpin Konsili Nicea tahun 325 untuk mengatasi perpecahan dalam gereja akibat ajaran Arianisme. Meskipun Kaisar Konstantinus sendiri baru dibaptis menjelang akhir hidupnya,
perannya dalam mendukung gereja sangat besar. Dengan pengakuan resmi oleh Kekaisaran, Gereja Katolik berkembang pesat dan mulai memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik. Memasuki abad pertengahan, Gereja Katolik menjadi kekuatan utama dalam kehidupan politik dan sosial di Eropa. Dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi, Paus dan gereja mengambil peran sebagai pemersatu di tengah kekacauan politik. Salah satu momen penting terjadi pada tahun 800, ketika Paus Leo III memahkotai Karel Agung sebagai Kaisar Romawi Suci. Hal ini menandai eratnya hubungan antara gereja dan kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa. Selama periode ini, Paus memiliki kekuasaan besar, tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam urusan politik. Gereja juga berperan dalam mendirikan universitas-universitas besar, seperti Universitas Paris dan Oxford di Inggris, yang menjadi pusat pendidikan teologi dan filsafat. Pada tahun 1054, peristiwa besar mengguncang dunia Kristen atas perpecahan dalam tubuh Gereja Katolik, yaitu Gereja Barat yang dipimpin oleh Paus di Roma, dan Gereja Timur yang dipimpin oleh Patriark Konstantinopel. Peristiwa ini dikenal sebagai skisma besar atau skisma Timur Barat yang membentuk dua tradisi dalam kekristenan, atau yang kita kenal dengan Gereja Katolik dan Ortodoks Timur. Penyebab utama perpecahan ini karena perselisihan yang terjadi selama berabad-abad, baik itu karena perbedaan teologis, perbedaan budaya, dan politik. Selain itu, perbedaan dalam praktik liturgi dan bahasa serta pandangan tentang otoritas Paus juga semakin memperdalam jurang pemisah. Gereja Barat menggunakan bahasa Latin dan berpusat pada Roma, sementara Gereja Timur menggunakan bahasa Yunani dan lebih otonom dalam kepemimpinannya. Puncak perpecahan terjadi ketika utusan Paus Leo IX datang ke Konstantinopel dan menempatkan bula ekskomunikasi terhadap Patriark Michael Cerularius di atas altar Hagia Sophia. Sebagai balasan, Patriark Cerularius juga mengekskomunikasi utusan Paus. Sejak saat itu, dunia Kristen terbagi menjadi dua cabang besar yang masih terpisah hingga hari ini. Upaya rekonsiliasi telah dilakukan dalam berbagai kesempatan, termasuk pertemuan antara Paus Paulus VI dan Patriark Athenagoras pada tahun 1965. Dalam pertemuan itu, mereka mencabut ekskomunikasi tersebut. Namun, perbedaan teologis dan tradisi tetap menjadi tantangan dalam penyatuan kembali Gereja Timur dan Barat hingga hari ini. Pada awal abad 16, Gereja Katolik lagi-lagi menghadapi tantangan besar dengan munculnya ajaran-ajaran menyimpang yang kemudian dikenal sebagai Reformasi Protestan. Pada tahun 1517, Martin Luther yang adalah seorang biarawan Katolik mulai menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan iman Katolik. Ia menolak beberapa ajaran gereja, termasuk mengenai indulgensi, sakramen, dan otoritas Paus. Luther mengajarkan berbagai doktrin diantaranya doktrin sola scriptura dan sola fide, serta menolak tradisi suci dan peran perbuatan baik dalam keselamatan. Ajaran Luther segera menyebar dan menyebabkan perpecahan di dalam gereja. Berbagai kelompok kemudian ikut muncul dengan doktrin mereka masing-masing, yang semakin menjauh dari ajaran Kristus yang diwariskan melalui Gereja Katolik. Sebagai tanggapan, gereja mengadakan Konsili Trente untuk melawan kelompok heresi ini, serta memperbarui disiplin rohani. Konsili menegaskan kembali ajaran sejati tentang kitab suci dan tradisi suci, serta memperkuat pendidikan imam untuk mencegah penyebaran bidat-bidat baru. Pada Konsili Vatikan Pertama, gereja menetapkan dogma infalibilitas Paus yang menyatakan bahwa Paus tidak bisa salah ketika berbicara, atau ex cathedra, dalam hal iman dan moral. Memasuki abad ke-20, perubahan sosial dan politik mendorong Paus Yohanes ke-23 mengadakan Konsili Vatikan II. Konsili ini memperbaharui liturgi dengan penggunaan bahasa lokal, menegaskan peran umat awam, serta mendorong dialog antar agama termasuk dengan saudara-saudara terpisah dari komunitas di luar Gereja Katolik. Memasuki era modern, Gereja Katolik terus berkembang sekaligus menghadapi berbagai tantangan zaman dari sekularisme, globalisasi, hingga krisis moral di dalam dan luar gereja. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Gereja Katolik masih tetap teguh selama 2 milenium dan akan terus berlanjut hingga akhir zaman. Semoga dengan tayangan ini, dapat menambah wawasan kita tentang khazanah dalam Gereja Katolik, serta menguatkan iman dan kecintaan kita pada Gereja Katolik. Sampai jumpa di video berikutnya.